Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Munasiro dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas E semester 3 IAINO Kebumen. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit makalah saya tentang teori humanistik. Jadi nanti di sini kita akan tahu apa pengertian itu sendiri dari teori humanistik, tujuan dari pendekatan humanistik, apa saja ciri-ciri psikologi humanistik, prinsip-prinsip belajar humanistik, dan siapa saja tokoh-tokoh dalam teori belajar humanistik, dan kelebihan serta kekurangan dari teori humanistik tersebut. Baik, langsung saja yang pertama kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian teori belajar humanistik. Jadi teori belajar humanistik adalah salah satu teori yang terdapat dalam teori-teori belajar pendidikan dalam disiplin ilmu pendidikan. Dalam teori belajar humanistik tersebut harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Jadi teori ini seperti dari, oleh, dan untuk manusia itu sendiri. Konsep belajar teori humanistik ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Adapun nilai-nilai penting yang dikembangkan dalam pendidikan humanisme, diantaranya yaitu yang pertama adalah kejujuran. Dari kejujuran ini dapat dituangkan misal kayak tidak boleh menyontek, tidak boleh merusak barang atau apapun itu, dan dapat dipercaya. Terus yang kedua ada menghargai hak orang lain. Jadi dapat menerima dan menghormati perbedaan pendapat secara baik individu ataupun kelompok. Yang ketiga ada menjaga lingkungan, baik menghemat penggunaan listrik, gas, kayu, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat ada perilaku. Perilaku di sini adalah perilaku yang baik-baik, seperti mau berbagi, menolong orang lain, dan berperilaku pantas di depan publik. Kemudian yang kelima ada perkembangan pribadi. Di sini dapat dituangkan dalam menjalankan tanggung jawab, menghargai kesehatan dan kebersihan fisik. Poin selanjutnya adalah tujuan pendekatan humanistik. Di sini ada pun beberapa tujuan dari teori pendekatan humanistik tersebut, yaitu yang pertama adalah mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya. Kemudian yang kedua memperbaiki dan mengubah sikap dan pola pikir. Kemudian yang ketiga menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu tersebut. Kemudian yang keempat membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Psikologi humanistik tersebut dapat dimengerti dari 3 ciri-ciri yang utama, yaitu yang pertama, psikologi humanis menawarkan satu nilai yang baru sebagai pendekatan untuk memahami sifat dan keadaan manusia. Kemudian yang kedua ada psikologi humanis itu menawarkan pengetahuan yang luas akan kaidah-kaidah penyelidikan dalam bidang tingkah laku. Yang ketiga menawarkan metode yang lebih luas akan kaidah-kaidah yang lebih efektif dalam pelaksanaan psikoterapi. Poin selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar humanistik. Jadi adapun prinsip-prinsip yang ditunjukkan dalam teori belajar humanistik. Yang pertama adalah keinginannya untuk belajar, kemudian yang kedua belajar secara signifikan, kemudian yang ketiga belajar tanpa ancaman, yang keempat belajar atas inisiatif sendiri, yang kelima belajar dan berubah, adanya keinginan belajar dan berubah. Aliran humanistik ini muncul sekitar tahun 1990 sampai 1972. Kemudian dari tahun tersebut muncullah beberapa perubahan dan inovasi-inovasi sampai dekade terakhir. Adapun tokoh-tokoh yang mempelopori psikologi humanistik yang digunakan sebagai teori belajar humanisme, di
Di antaranya yang pertama itu ada Bloom and Cradle. Bloom and Cradle ini menunjukkan apa yang mungkin dikuasai oleh siswa yang tercakup dalam 3 kawasan. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada psikomotorik, yang ketiga ada afektif. Pada poin yang pertama itu kognitif itu sendiri terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian poin yang kedua psikomotorik. Psikomotorik tersebut terdiri dari 5 tingkatan, yaitu yang pertama ada peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Kemudian yang ketiga ada afektif. Afektif terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama ada pengenalan, kemudian merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Kemudian tokoh yang kedua ada Kolb. Kolb itu sendiri membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap. Itu yang pertama adalah pengalaman konkret, pengamatan aktif dan reflektif, konseptualisasi dan eksperimentasi aktif. Yang ketiga adalah Honey dan Mumford. Honey dan Mumford menggolongkan orang yang belajar ke dalam 4 macam golongan, yang masing-masing kelompok golongan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan kelompok lainnya. Karakteristik yang dimaksud adalah yang pertama ada aktivis, kemudian yang kedua ada reflektor, yang ketiga ada teoris, dan yang keempat ada pragmatis. Kemudian tokoh yang keempat ada Habermas. Ahli psikologi lainnya adalah Habermas yang dalam pandangannya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Adapun pengelompokan tipe belajar dari tokoh Habermas ini yang digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada belajar teknis, kemudian belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Kemudian poin terakhir ada kelebihan dan kekurangan teori belajar humanisme atau teori belajar humanistik. Ada banyak kelebihan dan kekurangan dari teori tersebut. Yang pertama ada kelebihan dari teori humanisme. Kelebihan teori humanisme yang pertama, teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap. Kemudian menurut aliran humanisme, individu itu cenderung mempunyai kemampuan atau keinginan untuk berkembang dan percaya pada kodrat biologis dan ciri lingkungan. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan ataupun norma. Kemudian selanjutnya ada kekurangan dari teori humanisme. Yang pertama, siswa tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalannya dalam proses belajar. Kemudian terlalu memberi kebebasan kepada siswa. Kemudian yang ketiga, teori humanisme terlalu optimistik terhadap naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dari sifat alamiah manusia. Jadi kesimpulannya adalah teori belajar humanistik harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Konsep belajar teori humanistik ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya. Jadi teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.